Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah yang mulia. Apapun dan siapapun yang berhubungan dan berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi malaikat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mendapatkan mukjizat yang agung, diturunkan kepadanya Al-Quran, maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Kota Mekah dan Madinah, dua kota tempat diturunkannya Al-Quran, maka dua kota ini menjadi dua kota yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan, dipilih oleh Allah dari bulan-bulan yang lainnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan malam di mana Al-Quran itu diturunkan, maka malam itu menjadi malam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas yang memberikan petunjuk kepada manusia dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian sekali dengan waktu-waktu yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah memanfaatkan waktu Ramadan dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka adalah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan juga para sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah Sayyiduna Utsman bin Affan, di mana diriwayatkan bahwa beliau setiap kali sholat beliau menghatamkan Al-Quran. Demikian juga dengan para sahabat yang lain. Mereka ada yang khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan selama 3 hari. Ada yang 1 minggu. Ada yang 10 hari. Yang pasti mereka betul-betul menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan sangat dekat sekali dengan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau diriwayatkan ketika di bulan suci Ramadan sampai bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Bayangkan, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dikenal dengan kesolehannya, tapi mereka begitu sangat bersemangat menjadikan Ramadan ini sebagai bulan meningkatkan amal soleh, salah satunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena itu, kita sebagai manusia biasa yang tidak seperti mereka sudah barang tentu dan sepantasnya memiliki semangat yang lebih besar lagi untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita banyak berdekat-dekatan dengan Al-Quran, sehingga kita pantas disebut sebagai sahibul Quran. Baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang membaca Al-Quran dengan sabdanya,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an kelak akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, memberi pertolongan dengan izin Allah bagi siapa yang banyak membacanya. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Apalagi kebaikan dan keutamaan bacaan Al-Quran itu tidak hanya dilihat dari ayat per ayat atau juga surat per suratnya, juz per juznya, tapi kebaikan yang kita dapatkan dari Al-Quran itu adalah setiap huruf yang kita baca, maka Allah akan memberikan kebaikan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihah, di mana satu kebaikan itu nilainya sama dengan 10 kebaikan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, mari kita kembali semangatkan diri kita untuk kembali kepada Al-Quran. Buka Quran kita, banyak baca Qurannya, kemudian tadaburi kandungannya, dan yang paling terpenting, amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Moga-moga dengan demikian, puasa yang kita kerjakan dan Al-Quran yang kita baca, kelak nanti akan menjadi dua sebab datangnya syafaat dari Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Fayaqulu siyam. Puasa akan berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhu ta'am was sahwati bin nahar. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an. Kemudian Quran berkata dan meminta kepada Allah, Rabbi mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku menghalanginya dari istirahat, dari tidur di malam hari. Fasaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka dua amalan ini, yaitu puasa dan juga Al-Quran, diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang menggunakannya untuk kebaikan. Moga-moga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari puasa kita dan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.